dari 0,2 US dollar, Kak. Dan sekarang harga Ondo itu sekitar 1,2 US dollar atau udah naik sekitar 800%. Dia itu nge-call Ondo di harga 0,3 dan otomatis pembelian dari si Ondo ini orang-orang tahu Ondo dan otomatis harganya naik. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kripto mungkin ya Mas ya. Siap, Kak. Oke, dan sebagai narasumber bisa perkenalkan diri dengan Mas siapa dan dari komunitas apa gitu. Oke, halo, perkenalkan nama saya Said Muhammad Dafa. Saya dari komunitas atau pendiri dari CryptoPost, Kak. Tujuannya sendiri apa itu komunitas CryptoPost itu? Kalau misalnya untuk tujuan CryptoPost saat ini tuh kita ingin membangun sebuah media kripto dan juga edukasi kripto di segala platform, Kak. Khususnya di Instagram dan juga di TikTok. Jadi kita ini adalah sebuah komunitas trading untuk orang-orang belajar untuk misalnya ada pemula yang pengen belajar tentang kripto, pengen belajar tentang trading. Nah, kami menyediakan fasilitas di situ secara gratis, Kak. Platformnya sendiri apa ya kalau boleh tahu? Kalau sekarang itu ada banyak sih untuk media kita, ada di Instagram, di TikTok, di Telegram, dan juga di Twitter. Tapi kita sekarang itu fokusnya di Twitter untuk mengembangkan. Jadi kita tuh sekarang tuh jadinya crypto research gitu, Kak. Oh, Jadi kita mau ngeriset beberapa koin kripto yang potensial naik gainnya sampai 100% mungkin, dan juga dari segi backup-nya. Nah, nanti di komunitas kita itu kita belajar bagaimana caranya riset kripto yang potensial atau gimana sih riset kripto untuk investasi atau juga untuk trading di jangka depan gitu, kan. soalnya saya cuma sebatas tahu aja tentang kripto ya, tapi Oh, oke, oke. ya tapi tidak terlalu mendalami gitu. Makanya saya agak tertarik juga gitu. Makanya di salah satu video gitu itu membahas tentang Ondo. Jadi Ondo itu koin apa sih? Nah, Ondo ya, kayak. Jadi sebelumnya Ondo itu kita udah bahas dari 0,2 US dollar, Kak. Dan sekarang harga Ondo itu sekitar 1,2 US dollar atau udah naik sekitar 800%. Nah, koin Ondo itu koin apa sih? Jadi koin Ondo itu koin RWA, Kak. Reward Asset yang bertujuannya itu jadi mentokenisasi kayak misalnya IDR itu ada IDR itu ada nanti masuk ke kripto. Nah, jadi di Ondo itu dia itu reward asset. Jadi kayak apa ya? Kayak si kalau misalnya komoditas yang kayak gitulah. Itu Ya. masuknya ke kripto gitu, Kak. Jadi di kriptoin. Nah, Ondo ini di backup sama BlackRock, Kak. Kalau misalnya Kakak tahu Oh ya. BlackRock, dia ini backup-nya tuh dari BlackRock, terusnya juga ada dari venture capital kayak Binance Lab dan lain sebagainya gitu. Oh ya, berarti yang nge-backup BlackRock ya. Lumayan Ya. company paling besar di dunia ya. Company paling BlackRock. besar di dunia. Ya tapi kan sejauh mana BlackRock akan membackup koin tersebut gitu? Apakah mungkin ngepek sama saham-saham si grupnya BlackRock itu apa gimana gitu? Nah, kalau misalnya kita lihat dari white paper si Ondo, untuk dia, jadi BlackRock itu memang mengakuisisi Ondonya tersebut, Kak. Jadi BlackRock itu dia itu udah menginvest sekitar berapa juta dolar untuk si token Ondo ini. Jadi ya makanya ketika BlackRock ini ketika koin Ondo ini viral atau koin Ondo ini banyak digerungi massa, otomatis harganya naik. Dan BlackRock ini adalah salah satu backupan terkuat dari si koin Ondo sendiri. Nah, untuk masanya sendiri menurut saya pribadi ini belum ditentuin sama si BlackRock, tapi kalau misalnya kita lihat pokoknya si BlackRock ini koin Ondo ini memang di backupnya tuh sama BlackRock dan juga kayak deal-dealannya itu udah sama BlackRock gitu. Mungkin sedikit luruskan gitu. Jadi si BlackRock itu nge-backup semacam infrastruktur atau yang membuatnya atau cuma sebatas istilahnya istilah pasarnya itu cukong gitu. Oh, Ya, iya, iya.
Jadi kalau misalnya kita lihat kan, Ondo itu adalah sebuah blockchain yang berfokus pada sistem keuangan. Nah, jadi visi misi si Ondo ini di backupnya sama si BlackRock yang tadi, dari segi keuangannya mungkin, dari segi tujuan untuk untuk si roadmap atau si projectnya ini lebih bisa terjalankan, dari segi timnya. Nah, ini BlackRock yang menyuplai BlackRock yang menyuplai itu semua gitu ke Ondo itu. Oh iya, iya soalnya kan sempat juga dengar koin apa gitu XRP apa-apa gitu yang Nah, katanya iya, gitu. XRP. Ya, yang katanya yang ngeluarin Google gitu. Apa salah gitu. Tapi ya pokoknya ada perusahaan besar yang mengeluarkan gitu. Jadi kalau seperti itu kan berarti bisa ada yang intervensi gitu. Nah, untuk si Ondo sendiri gitu, ada enggak gitu istilahnya instansi yang bisa mengintervensi gitu. Oh, ada tentunya Kak. Nah, untuk Ondo ini kan dia itu lebih ke layanan manajemen dan juga layanan aset pinjam dan meminjam. Si Ondo ini sendiri pasti ada yang namanya lembaga-lembaga yang masuk ke arah Ondo ini tersebut. Jadi lembaga yang pertama itu kan dari BlackRock, terusnya tuh dari bank-bank besar juga udah masuk ke lembaga atau menyetaking si koin Ondo tersebut gitu Kak. Perbedaan dari Ondo sama koin-koin lain itu apa gitu? Apa yang bisa membuat Ondo ini lebih istilahnya lebih bernilai gitu? Menurut saya pribadi, kalau misalnya dari poin lain, karena Ondo ini bernarasi RWA atau reward asset, jadi dia ini meminjamkan sebuah protokolnya dia, layanan aset pinjaman dan juga terdesentralisasi gitu. Nah, yang pertama untuk menurut saya kenapa saya pegang koin Ondo, jadi seperti kita tahu bahwa kalau misalnya sekarang bank-bank konvensional itu kan kayak apa ya? Misalnya bank-bank konvensional sekarang itu meminjamkan suku bunga dan lain sebagainya itu kan cuma 2% sampai 3%. Nah, di Ondo sendiri dia mempunyai yang namanya produk atau use case-nya itu dari stakingnya itu sampai 5% dan juga sampai 10% per tahun. Return-nya itu per tahun kalau nggak salah. 5 Jadi bisa sampai 10 per tahunnya. Iya, betul. Lumayan tinggi. Untuk staking reward-nya itu. Ya, itu kan rewardnya gitu, tapi untuk risikonya sendiri gitu, apakah aman gitu untuk kita menghold lama-lama seperti itu? Nah, kalau misalnya untuk resikonya sendiri yang menurut saya karena sekarang orang-orang itu apalagi banyak venture capital dan juga visi-visi besar masuk ke Ondo, kemungkinan besar harganya ini bakal terus melonjak naik karena ada beberapa sentimen dari influencer yang terus ngepam-pam Ondo ini. Dan kalau misalnya kita staking untuk 1 tahun ke depan ini sangat boleh aja, atau 3 bulan atau 6 bulan ini sangat potensial juga, karena ya yang pertama ketika kita staking itu kita diberikan reward koin Ondo, dan ketika kita diberikan reward koin Ondo terus ketika harganya itu naik otomatis kita bisa menjual si koin Ondo ini lebih mahal gitu Kak. Untuk Nah, resikonya ya. sendiri pasti ada Kak, tapi menurut saya pribadi resiko dengan reward itu berbanding sama gitu. Kalau misalnya kita mengambil sebuah resiko yang besar, pasti ada juga reward juga yang besar. Ada Kalau potensi misalnya bubble nggak ya? bisa aja potensi bubble kalau misalnya dari developernya itu nggak bisa memanage roadmapnya, atau dia nggak bisa memanage tokenisasi dari koin Ondo tersebut. Tapi kita juga sering update juga kalau misalnya kita mau lihat dari segi utilitas koinnya, atau kita lihat juga siapa developernya di balik koin Ondo tersebut. Tapi nggak mungkin sih kalau misalnya potensial bubble, karena yang kita tahu bahwa backup-nya juga bukan orang sembarangan dan juga bukan orang bodoh juga, terutama BlackRock sih. Ya, kalau masalah bodoh ya itu beda lagi. Cuma masalah Amerika aja pernah bubble gitu tahun 2008. Ya, betul. Oke, jadi untuk balik lagi ke masalah Ondo ya. Jadi perkembangan Ondo itu sejak peluncurannya itu seperti apa sih? Dan apa ada faktor tertentu gitu yang mempengaruhi harga Ondo itu naik atau turunnya gitu? Nah, yang saya lihat ketika kemarin-kemarin menjelajahi atau meriset ulang lagi tentang si Ondo,
Yang pertama, ketika Tonal Capital atau yang bisa disebut dengan Akademi Kripto, kan itu Akademi Kripto komunitas terbesar di Indonesia. Dia itu nge-call Ondo di harga 0,3 dan otomatis pembelian dari si Ondo ini orang-orang tahu Ondo dan otomatis harganya naik. Nah, itu banyak juga gara-gara itu juga yang pertama, dan yang kedua mungkin dari ekosistem atau ekspansi ekosistem. Jadi ekosistem Ondo itu terus berkembang dengan dukungan dari institusi-institusi besar seperti BitGo dan juga menyediakan layanan kustodian untuk token USDY dan juga OUSD gitu Kak. Dan yang kedua itu yang ketiga kemitraan strategis. Jadi Ondo juga mengumumkan kemitraan strategis dengan SUI dan juga Aptos Foundation Kak. Untuk kedepannya gitu, jangka panjang dan jangka Eh, pendek gitu, kira-kira seperti apa gitu pergerakan Ondo dari ini? segi apanya ini Kak? Pergerakan Dari Ondo segi ini. harganya. Harganya pasti. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi harganya ya, karena harga itu pasti berbanding dengan yang namanya supply dan juga demand ya Kak. Nah, untuk demand si Ondo ini kita bisa lihat itu sekitar berapa ini ya, bentar. Ondo ini sekitar 10 juta koin, kalau nggak salah, 10 miliar koin token Ondo itu kalau nggak salah. Dan untuk sirkulasi supply-nya juga udah terbilang oke ya teman-teman. Di Ondo kita coba lihat dulu. Nah, untuk Ondo ini sekarang dia itu dari market cap 57 ya teman-teman. Jadi Ondo ini udah paling besar di coin market cap, ranknya itu ada di 57. Dan untuk supply beredarnya itu ada di sekitar 1,3 biliar Ondo. Dan dari supply totalnya itu sekitar 10 miliar Ondo. Berarti yang sudah beredar di market itu sekitar 1,3 miliar Ondo. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini ada perbandingan 1:9 ketika supply beredar dan juga supply totalnya. Maka kemungkinan kalau misalnya si project atau si developer Ondo tersebut mengeluarkan token, otomatis bakal ada yang namanya penurunan terlebih dahulu karena supply-nya ini bertambah ke supply beredar. Kalau misalnya demand-nya tetap sama. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari segi regulasi, dari segi pengembangan produknya, mungkin aja kita tuh perkembangan Ondo ini pesat banget ya. Kenapa pesat banget? Karena kalau misalnya kita lihat dari pengembangan produknya sekarang, Ondo ini udah mengeluarkan produk obligasi jangka pendek AS atau dan juga OMVV atau dana pasar uang yang terus menunjukkan stabilitas dan juga predictabilitas yang menarik bagi pemegang stablecoin dan juga investor institusional. Nah, kalau misalnya untuk sekarang, kalau kita lihat dari segi projectnya dan juga dari segi manage tokennya tersebut, bahwa bisa dipastikan harga Ondo ini bakal terus mengalami kenaikan sampai ke area $2 atau $3 ya teman-teman semuanya. Sebenarnya target saya itu udah tercapai di area $1, tapi kalau misalnya kita mau untuk investasi, bisa aja untuk Ondo ini masuk ke area sekitar $2 lah. Karena kalau misalnya kita lihat juga dari pengembangan produknya, Ondo ini terus berkembang juga sih sebenarnya. Apalagi dari segi ekosistemnya yang terus melesat dari segi volumenya gitu Kak. Nah, untuk regulasi sendiri gitu, sebenarnya ada nggak sih yang meregulasi Ondo ini gitu? Nah, untuk kripto itu kan kita kalau misalnya tokennya kripto itu ada yang namanya Certic. Itu bukan regulasi atau bukan apa. Jadi itu tuh adalah Certic itu adalah sebuah platform untuk yang namanya, jadi tokennya itu aman atau enggak sih untuk diperjualbelikan atau Iya. honeypot atau apa. Nah, itu ada namanya Certic. Nah, Ondo ini udah tercertik juga sama si Certic. Ada itunya, untuk ini udah di Certic juga. Dan untuk regulasinya mungkin untuk kripto aja regulasi di Indonesia belum sah juga ya kayaknya. Jadi ya Iya. mungkin regulasinya dari segi exchange sih kalau sih itu nih. Tapi untuk ya untuk yang istilahnya exchanger gitu seperti Binance atau Indodex gitu, semuanya udah menerima Ondo atau cuma sebagian aja gitu? Nah, kalau di exchange Indonesia juga sebenarnya udah banyak yang memperdagangkan memperdagangkan koin Ondo tersebut. Jadi bukan hanya di exchange global dari seperti Binance dan lain-lain, tapi di toko kripto, Indodax,
dan juga Nanofest yang lain sebagainya itu udah memperdagangkan aset kripto Ondo. Karena yang pertama untuk regulasinya yang tadi Ondo ini udah diaudit sama Certik dan juga laporan dan juga transparansi dan juga pelaporan Ondo ini sudah ada juga dari exchange tersebut. Sama untuk registrasi dari dengan FinChain. Jadi FinChain itu adalah sebuah LLC yang telah berhasil mendaftarkan diri sebagai convertible virtual currency, karena kita tahu Ondo ini dia ini proyeknya reward asset gitu Kak. Oh ya, berarti kalau reward berarti itu semacam hadiah apa gimana ya? Sorry apa Kak? Ya, jadi bedanya reward aset sama yang seperti biasa gitu, semacam. Oh, oke. Ya. Nah, bedanya jadi kalau misalnya di kripto kita itu harus tahu ada yang namanya sektor dan juga ada yang namanya narasi. Nah, kalau misalnya sektor di kripto itu ada yang namanya DeFi, Decentralized Finance, dan juga ada yang namanya gaming AI, terus satu ada yang namanya layer 2, layer 1 itu layer 1 Bitcoin. Nah, itu ada namanya sektor. Nah, kalau narasi itu kayak si BDC nih. Kan rupiah ini mau dijadiin digital nih di kripto kan. Nah, itu adalah narasi kripto. Nah, seperti RWA, reward asset itu adalah sebuah narasi kripto. Apa sih itu RWA? Jadi reward asset itu adalah aset dunia nyata dalam konteks blockchain dan DeFi yang merujuk pada aset fisik atau finansial yang ada di dunia nyata yang kemudian ditokenisasi atau dipindahkan. Nah, contoh RWA itu seperti real asset, komoditas, sekuritas, atau aset keuangan lainnya. Nah, itu contohnya RWA gitu, Pak. Berarti banyak ya ininya tipenya gitu selain RWA. Banyak sekali. Jadi di kripto ada banyak juga narasinya seperti CBDC, RWA, gaming, terus satu BRC20 itu sangat banyak sih sebenarnya. Nah, untuk yang masih awam gitu, mesti mulai dari mana gitu? Nah, kalau misalnya menurut saya pribadi, untuk yang masih awam di dunia blockchain, apalagi di kripto, kita bisa belajar yang namanya white paper-nya Bitcoin. Jadi white paper itu adalah sebuah kayak, kalau misalnya di perusahaan itu apa ya? White paper tuh kayak kalau misalnya di perusahaan itu project-nya atau apalah gitulah untuk sistemnya perusahaan gitu. Nah, jadi kita bisa baca dulu white paper-nya Bitcoin di bitcoin.com atau di CoinMarketCap. Jadi kalian yang masih awam jadi kalian yang mau belajar kripto atau mau belajar memahami tentang blockchain, jadi kalian bisa yang namanya belajar dulu atau membaca white paper-nya Bitcoin. Karena di situ itu adalah white paper Bitcoin itu sistemnya kripto berjalan itu seperti apa ada di situ. Jadi dari segi peer to peer dan satu dari segi blockchain itu dijelasin di situ ada. Jadi yang pertama kalau misalnya kita mau belajar tentang blockchain, kita bisa yang namanya yang pertama ya baca dulu white papernya, terus yang kedua kita pahami blockchain itu bekerjanya seperti apa, yang ketiga kita juga bisa memahami apa aja sih blockchain itu sebenarnya banyak kan. Jadi di blockchain itu strukturalnya banyak, apa sih itu peer to peer, apa sih itu wallet, apa sih itu. Jadi kita belajar dulu langkah demi langkah lah. Yang pertama kita bisa ya belajar dari white papernya Bitcoin terlebih dahulu, karena di situ di white paper Bitcoin itu sudah lengkap sebenarnya dari dijelasin apa sih itu desentralisasi, apa itu DEX, apa itu udah banyak sih sebenarnya. Oke, balik ke Ondo lagi. Tadi kan kita ngebahas tentang dia bakal naik dan bakal naik. Artinya opportunity-nya itu beli. Nah, kondisi seperti apa sih pada saat kita harus jual itu ya? Nah, yang pertama kalau misalnya kita melihat dari kondisi seperti apa untuk menjual token Ondo, kalau misalnya kita believe terhadap sebuah projectnya, kita harus tahu juga nih, oke, project ini tuh kita bisa lihat dari price action dan juga utility projectnya. Tapi kalau misalnya kita tuh jadi ketika kita mencari sebuah koin atau ketika kita mencari sebuah bukan koin Ondo aja, tapi kalau misalnya kita lihat, misal kita udah beli Ondo di area $1 nih. Nah, kita ini maunya trading atau investasi. Kalau misalnya niat kita untuk trading, pasti kita mengambil sebuah keuntungan jangka pendek.
Nah, apa kalau misalnya kita investasi, kita berarti mengambil keuntungan jangka panjang. Nah, beda lagi kalau misalnya trading ya kita berarti research-nya nggak terlalu dalam, cuman pakai technical analis saja itu udah bisa cukup. Nah, kalau misalnya kita investasi itu kita wajib riset sampai dalam. Dari bank apanya dia siapa, proyeknya seperti apa, itu memunculkan belief terhadap kita untuk investasi jangka panjangnya. Nah, untuk kita mengetahui kapan sih kita exit di Ondo, kita itu harus punya yang namanya exit dulu. Kita harus punya target kita tuh di mana dulu. Misalnya, oke, kita beli Ondo di area $1 dan ketika Ondo ini masuk ke area $2, oke, kita jual aja semua karena plan kita atau plan kita membeli Ondo itu menjual di area sekitar $2. Kecuali kalau misalnya kita believe banget sama proyeknya, kayak kemarin itu kita RNDR, saya juga pernah beli RNDR di harga sekitar $5. Menurut saya RNDR bakal ke area $10 dan saya akan membeli RNDR tuh di area situ. Menjual di RNDR di area $10. Karena apa? Karena RNDR itu adalah sebuah project rendering yang paling murah di kripto. Nah, itu saya percayanya di situ. Makanya ketika saya membeli di area $5, saya mempunyai conviction terhadap RNDR ini bahkan bisa ke $10 karena utility-nya atau proyeknya seperti ini. Nah, saya langsung aja ketika harganya sekarang ke $13, saya ini udah menjual RNDR sekitar $10. Kenapa? Terus ketika harganya melambung tinggi itu gimana ya? Kita biarin aja karena target kita ini kita udah tahu, oh target kita beli koin ini, beli di sini dan jual di sini itu udah tahu nih, oh targetnya segini, jualnya bakal segini, ininya persenannya segini. Dan ketika kita mengetahui target tersebut, itu kita wajib punya yang namanya use case-nya juga atau alasan kenapa sih kita itu membeli token Ondo tersebut. Jadi jangan asal masuk, oh oke, token Ondo ini bagus ya, oke kita akan langsung aja masuk ke token Ondo. Jadi jangan itu. Kita juga harus punya plan di mana sih kita harus membeli token Ondo dan juga di mana sih kita menjual token Ondo. Tapi kalau misalnya saya pribadi untuk menjual token Ondo itu di 2025 pastinya, karena bear market itu pasti bakal berada di area 2025-an itu. Jadi kita akan buruan dulu untuk saat ini, banyak koin yang akan naik, apalagi terutama koin-koin yang memiliki use case yang sangat besar atau koin-koin yang memiliki project yang bagus. Nah, nanti pas 2025 pas ada crash atau ada black swan atau ada berita yang tidak kita harapkan, kita bisa menjual Ondo di situ. Lumayan dalam juga ya. Dalam ya. Untuk si teknologinya sendiri gitu. Saya kan cuma tahu ERC20 aja soalnya itu paling murah gitu. Sebenarnya apa sih jaringan ERC dan temennya gitu? Oh, oke. Saya cuma hafal ERC20 aja soalnya itu yang sering saya pakai, soalnya paling murah gas fee-nya. Paling murah gas ya pasti. Jadi ya kalau misalnya ya saya juga belum masih belajar juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengerti, kalian bisa baca-baca di lain aja. Tapi di sini saya akan jelasin secara pemahaman saya pribadi. RRC20 itu adalah standar teknis yang digunakan untuk pembuatan dan juga penerapan token di blockchain, khususnya di jaringan Ethereum, Pak. Kalau misalnya simpelnya seperti itu. Jadi ketika kita mau membuat token dan jaringannya RRC20 itu otomatis kita membuat token di atasnya Ethereum atau namanya itu layer 2. Nah, kita tuh membuat token di atas Ethereum gitu, RRC20 itu. Jadi untuk transaksinya ya RRC20 itu penerapan token di blockchain Ethereum lah, kalau intinya tuh seperti itulah. Jadi ya Ondo ini likuiditasnya paling tinggi karena ya kita tahu kenapa Ondo likuiditasnya paling tinggi. Nah, makanya gitu, apakah emang altcoin cuma buat di trading kan, apa emang bisa diperlakukan seperti currency pada umumnya gitu, dipakai buat beli gitu. Ada nggak sih pengalaman rugi gitu? Pastinya ada, itu pengalaman rugi tuh pas bear market kemarin.